Horas, Shalom. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita bersaat teduh. Kita mulai. Marilah kita memuji Tuhan adalah sukacita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, hukum Taurat keempat dan artinya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki dan perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu,
Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita membaca secara responsorial nas epistel di minggu ini yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 1-5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Ya, apa kabarnya? Sehat? Ya, siapa yang sudah bosan nih di rumah terus? Iya, Amang juga bosan. Apalagi sudah lama kita nggak ketemu di gereja. Ya, siapa yang menghitung? Pernah nggak dihitung sudah berapa kali kita
nggak datang ke gereja? Ayo, siapa? Udah berapa kali? Iya, sudah ada 6 kali kita tidak datang ke gereja. Pasti kita semuanya rindu dengan gereja. Apalagi setiap minggunya kita biasa datang ke gereja, beribadah, sekolah minggu, nyanyi-nyanyi, lalu bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu, lalu kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Sudah 6 kali kita nggak ketemu ya. Oke, sama seperti yang kemarin juga, bahwa kita sampai saat ini masih beribadah di rumah. Ini semua karena apa? Yes, virus corona. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Tunggu dulu. Ada yang belum pegang Alkitab nggak? Ada? Ambil dulu Alkitabnya. Ayo, buruan. Ya, minta sama papanya, sama mamanya. Mana Alkitabnya? Ayo. Ya, mari kita buka. Sudah ada yang pegang Alkitab? Kita buka Matius 13 ayat 3 sampai 9. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Ya, siapa yang sudah menemukan? Ya, Matius 13 itu adalah sesudah Matius 12. Ya. Sebelum Matius 14 di Perjanjian Baru. Udah? Udah ketemu? Oke. Amang akan bacakan firman Tuhan hari ini, Matius 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak berduri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Adik-adik sekolah minggu, ini cerita atau tentang perumpamaan yang diajarkan Yesus tentang seorang penabur. Penabur yang menabur benih di satu tempat yang sudah disediakan. Nah, kita mau dengar dulu. Ternyata Tuhan Yesus memperhatikan. Dia melihat ada seorang penabur. Wah, ini mau kemana? Yesus melihat seorang penabur pergi ke suatu tempat, membawa benih yang mau ditaburkan. Ya, ini biasanya seorang petani. Ya, kita kan sudah jarang melihat petani ya. Coba tanya papa mamanya, itu opung dulu petani atau enggak? Coba tanya nanti. Ya, nah kalau dia petani atau orang yang sudah pernah bertani pasti tahu ini. Seorang penabur menaburkan benih yang mau dijadikan untuk bercocok tanam, dan dia akan mengharapkan hasil yang baik dari apa yang ditaburnya. Nah, ternyata Yesus melihat benih yang ditaburkan itu sebahagian ada yang jatuh ke pinggir jalan. Nah,
Dia perhatikan, oh ternyata benih ini kok bisa sampai ke jalan. Penabur itu tidak memperhatikan. Dia tabur, ternyata ada yang ke jalan. Lalu dia perhatikan, Yesus perhatikan, oh benih itu sayang sekali jatuh ke jalan. Ternyata ketika dia perhatikan, ada burung datang. Dia lihatnya ada benih. Wah, ini makanan yang enak, ya kan? Wah, ini kayak pizza dia. Ini kayak babi panggang karo nih, ya. Ini kayak kayak martabak ini, hamburger ini kan begitu. Lalu si burung lihat ada benih, langsung cuk dimakan. Lalu Yesus perhatikan lagi, ada benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu atau ke bebatuan. Ada sih tanahnya, tapi tipis. Lalu Yesus perhatikan benih ini, bagaimana nanti ini benihnya? Ternyata benih itu tumbuh. Tapi karena terik matahari dan akarnya tidak sampai ke bawah, karena sudah dihalangi oleh batu-batu, maka benih itu yang tumbuh tadi itu mati. Tidak sempat berbuah. Ada yang ketiga, benih itu jatuh ke semak berduri. Nah, Yesus perhatikan, wah ada juga benih yang jatuh ke semak-semak berduri. Aduh, bagaimana ini? Yesus perhatikan, oh ternyata dia tidak bisa bertumbuh baik. Karena apa? Semak-semak lebih cepat pertumbuhannya. Terhempitlah benih yang sudah bertumbuh tadi, sehingga terhempit, terjepit, dan akhirnya mati, tidak berbuah. Nah, lalu Yesus perhatikan, ada benih yang jatuh ke tanah yang baik. Lalu Yesus perhatikan, oh dia bisa bertumbuh, berakar, berdaun, memiliki ranting, dan memberikan buah yang baik. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat buahnya, ada yang 30 kali lipat buahnya. Nah, itulah cerita atau perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada kita saat ini. Nah, sekarang kita tanya, Amang, artinya apa sih perumpamaan itu? Apa maksud Tuhan Yesus di situ? Nah, ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita yang pertama, pakailah mata untuk melihat. Karena apa yang kita lihat bisa menjadi pembelajaran bagi hidup kita. Misalnya nih, kita melihat ada yang tidak baik. Sudah kita lihat yang tidak baik, lalu kita mengatakan, itu tidak baik. Itu mah bukan anak-anak Tuhan. Karena apa? Dia melakukan yang tidak baik. Ketika kita melihat yang tidak baik, maka kita jangan melakukan yang tidak baik. Ketika kita melihat misalnya di rumah, ini kan sering di rumah nih sekarang karena corona. Ya, ketika kita melihat, waduh kotor banget di rumah kita mama papa, aduh mari dong mana sapu. Nah, jangan suka melihat yang jorok, bersihkan. Itu pembelajaran. Yesus mengajarkan kita apa yang kita lihat yang tidak baik, jangan dilakukan. Ketika kita melihat ada yang kotor, bersihkan. Ketika kita melihat ada orang yang melakukan yang tidak baik, jangan ditiru. Nah, pakai mata. Pergunakan mata untuk yang baik. Karena itu mengajarkan kita supaya kita bisa melakukan yang baik. Lalu tentang benih tadi gimana dong, Ama?
Bagaimana ceritanya? Nah, Tuhan Yesus berpesan, ternyata Yesus mengatakan ada 4 jenis anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Reaksinya bagaimana? Ada 4 jenis orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jenis yang pertama apa? Jenis orang yang pertama atau anak-anak Tuhan yang pertama adalah seperti benih yang jatuh ke pinggir jalan. Benih itu jatuh, lalu belum sempat bertumbuh, datang burung, dimakan benihnya. Dihilangkan benihnya. Belum sempat bertumbuh. Itu artinya ada anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika iblis datang, lalu iblis membisikkan, "Hei, jangan dengarkan firman Tuhanmu. Hei, itu nggak benar. Hei, jangan mau melakukan apa yang diinginkan Tuhanmu. Kok disuruh kita mengasihi musuh? Nggak mungkin." Lalu kita berpikir, ya juga ya. Kok kita mengasihi musuh? Bagaimana mungkin? Itulah jenis orang yang pertama. Seperti benih yang jatuh ke pinggir jalan. Belum sempat bertumbuh, iblis datang mengganggu. Jangan lakukan itu. Lalu kita tidak jadi melakukan firman Tuhan. Yang kedua, jenis manusia atau anak Tuhan yang seperti benih yang jatuh ke tanah berbatuan. Dia senang firman Tuhan. Wah, saya mau mendengarkan firman Tuhan ini khotbah online baca firman Tuhan dulu Tetapi ini biasanya nih, mendengarkan firman Tuhan senang, tapi nggak lama dia lupa apa yang dikatakan Tuhan. Misalnya, hormatilah orang tuamu. Ketika mama papanya, "Nih makan, ayo bangun. Absen, ayo mau belajar online." Nah, ntar dulu mama. Dia lupa. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, seperti itu jenis anak Tuhan yang kedua mendengarkan firman Tuhan. Dia senang mendengar firman Tuhan, tetapi ketika ada yang membuat dia menderita, ketika ada yang mengganggu dia, lalu dia dia lupa sama firman Tuhan. Nah, yang ketiga, jenis anak Tuhan yang ketiga adalah seperti benih yang jatuh ke semak duri. Senang mendengar firman Tuhan, banyak menghafal firman Tuhan, lalu sedikit baca firman Tuhan, dia sering nyanyinya lagu-lagu Tuhan, tapi khawatir terus. Aduh, gimana nih Tuhan? Corona udah banyak nih, udah ada yang meninggal nih. Aduh Tuhan, bagaimana nih? Aduh Tuhan, takut Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, tapi khawatir terus. Padahal firman Tuhan mengatakan, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Nah, terus ketika kita tahu firman Tuhan, banyak tahu tentang firman Tuhan, tapi kita khawatir, apa gunanya firman Tuhan? Itulah jenis orang yang ketiga. Dia senang mendengarkan firman Tuhan, tapi khawatir terus. Dia khawatir kalau dia sakit. Dia khawatir kalau uang jajannya berkurang. Gak enak, gak sekolah. Kenapa? Gak ada uang jajan. Loh, kenapa? Iya, di rumah mulu. Gak suka. Saya mau sekolah. Sekolah kan lagi banyak ini corona, takut-takutlah kita ke sekolah. Gak enak, gak ada uang jajan. Khawatir terus. Tuh. Dan yang keempat adalah jenis anak Tuhan seperti benih yang jatuh ke tanah yang baik. Dia bertumbuh, berakar, berdaun, dan berbuah. Buahnya pun lebat.
Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah sekarang Yesus mengatakan, jadilah seperti anak-anak Tuhan yang seperti benih yang jatuh ke tanah yang baik, yang rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin melakukan apa yang dikatakan Tuhan, dan tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Tetaplah menjadi anak Tuhan yang baik, yang rajin, dan tetap bersemangat, berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah takut, karena Tuhan sudah mengatur segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Anak-anak Tuhan punya komitmen, punya semangat yang baik untuk bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga untuk melakukan firman Tuhan. Ingat, doakan semuanya, doakan pemerintah, doakan dokter-dokter, perawat, doakan gereja, doakan papa mama, doakan keluarga, yang lain sebagainya, supaya kita semakin sehat, semakin kuat menghadapi corona. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena firman-Mu mengajarkan kami seperti yang telah diajarkan Yesus kepada kami tentang perumpamaan penabur, di mana ada benih yang jatuh ke pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah bebatuan, ada benih yang jatuh di semak-semak duri, ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Kami ingin supaya kami menjadi bagian daripada orang yang seperti benih yang jatuh ke tanah yang baik, yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan juga mau melakukan yang baik, menghormati orang tua, menghormati kakak dan adik-adik kami, juga melakukan sesuai yang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati kami, berkati keluarga kami, papa mama, berkati juga kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu, berkati gerejamu, berkati pendeta juga, berkati semua jemaat Tuhan HKBP Sutoyo, berkati juga pemerintah kami. Kami mohon supaya Tuhan campur tangan dalam persoalan wabah yang kami hadapi saat ini, sehingga Jakarta atau Indonesia bebas dari corona. Terima kasih Tuhan, hapuskan dosa kami, karena Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Buah-buahan, yuk yuk yuk, benih ditabur. Yuk yuk yuk, ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yuk yuk yuk, benih ditabur. Yuk yuk yuk, ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, beranak, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ya, sekali lagi kita menyanyi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.